Halo, berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, rezeki lancar, sehat sejahtera. Sebelum melanjutkan review alur cerita Legend of Fei bagian kelima, Mimin mau menginfokan kepada kalian semua bahwa nama channel Mimin menjadi Wuxia Channel dengan maksud agar kalian lebih mudah dalam pencarian di YouTube-nya. Tanpa menunggu lama lagi, kita buka alur ceritanya. Di desa Sanchun, Si Yun bersama Ju Fei sedang sarapan untuk tambah tenaga sebelum perjalanan selanjutnya. Di sini, dia mendengar dari dua orang pengunjung kedai berita meninggalnya Nyonya Duan Juniang yang ada di sebelah Wangrong. 阿飞，王者不可追，就算也该是个大小伙子。如果都知道要几辈子才能追平。 Tidak berselang lama, datang seorang pemuda dengan bawahannya membuat keributan di sana. Ju Fei pun bertanya kepada Si Yun siapa yang ada di depannya itu. Ternyata itu adalah kelompok yang berasal dari klan Raja Naga. Ceritanya, orang ini sedang mencari seseorang untuk balas dendam yang dicurigainya berada di kedai tersebut. Namun, orang itu tidak ditemukannya. Untuk melampiaskan kemarahannya, dia pun menyuruh bawahannya membuat keributan di sana. Tidak berselang lama, terdengar suara yang mendekatinya untuk menghentikan keributan itu. Ternyata itu adalah orang yang dicari oleh pemuda dari kelompok Raja Naga itu. Namun, pemilik toko itu menghalangi untuk membawa pria itu karena itu satu-satunya juru masak di sana. Kelompok Raja Naga ini pun meminta bantuan dari tuannya. Si Yun dan Ju Fei pun tidak mau terlibat di sana dan akan meninggalkan tempat itu. Tetapi mereka dihalangi oleh naga tua dari bawahan pemuda itu. Pertarungan pun terjadi kembali. Setelah mengetahui kalau jurus pedang yang digunakan oleh Ju Fei itu adalah jurus pedang selatan, naga tua itu pun menghentikan pertarungannya karena dia menghargai serta mengagumi pemilik jurus pedang selatan itu yang tidak lain adalah kakeknya Ju Fei. Di lain sisi, ternyata pria yang dicari oleh kelompok Raja Naga itu adalah pewaris jurus pedang utara yang terkenal itu, yang bernama Ji Yuchen. Tetapi, karena suatu hal dia melenyapkan jurus pedang utara dari tangannya. Tidak berselang lama, Tuan Wen beserta bawahannya datang ke sana menemui Si Yun. Di sini, Ju Fei pun dibuat kaget karena Jenderal Wen memanggil Si Yun dengan sebutan yang mulia. Di sisi lain, Nona Wu keluar dari kereta yang berada di rombongan Jenderal Wen. Ju Fei pun marah karena dia merasa telah dibohongi oleh Si Yun. 好在你平平安安的，闯荡江湖太危险了。那大可不必，一个人行走江湖，我还有。我可不认识什么君上。 Adegan beralih ke Li Sheng. Di sini, dia lagi mengantar tetua Chong yang sedang terluka setelah pertarungan tempo hari. Namun, dia dikejar oleh mantan saudara seperguruannya yang berkhianat yang bernama Feng Wuyen. Adegan kembali ke desa Sanchun. Ternyata pemuda yang berasal dari klan Raja Naga itu menuntut balas ke Tua Ji atas tragedi kematian seluruh keluarganya. Di sisi lain, Ju Fei mengembalikan kalung itu kepada Nona Wu yang sebelumnya dititipkan kepadanya. Di lain sisi, Nona Wu memberitahukan Ju Fei mengenai Si Yun kenapa dia menyembunyikan identitas aslinya. 其实他也是个朋友，是前朝皇子，喂。 后来起了一把大火，
Sedangkan si Yun yang berada di luar mendengar percakapan mereka di dalam mengenai dirinya yang membuat Yufei marah. Tidak selang lama, si Yun mendatangi Yufei ke kamarnya dan memohon agar dirinya bisa pergi bersama. Yufei yang mengatakan dirinya sudah tidak marah, malah menyarankan si Yun untuk pergi sendiri, bahkan menyarankan dia untuk kembali ke keluarganya. Si Yun yang mendengar itu pun terdiam sejenak untuk menghela napas. Kemudian dia menjelaskan kepada Yufei kenapa dirinya tidak bisa pulang menemui keluarganya. Yufei yang mendengar penjelasan si Yun merasa kasihan kepadanya. Tidak selang lama, terdengar dari luar suara genderang, menandakan kalau Raja Naga telah datang ke sana untuk membantu pemuda itu. Jenderal Wen yang berada di sana mencoba menahan Raja Naga agar tidak membuat keributan di dalam sana, karena di dalam ada tuannya yang sedang beristirahat, katanya. Sedangkan Yufei serta si Yun melihat situasi itu mencoba mengambil kesempatan untuk keluar diam-diam dari penginapan itu. Tetapi Raja Naga yang tidak bisa melihat gadis cantik itu menghalanginya. Pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah situasi pertarungan antara kelompok Jenderal Wen dengan kelompok Raja Naga, si Yun mengajak Yufei meninggalkan tempat itu, menemui Tuan Ji untuk pergi melalui jalur rahasia yang ada di belakang penginapan. Tidak selang lama, jalur rahasia itu diketahui oleh Raja Naga. Kemudian bawahan Raja Naga mencoba mendobrak pintu yang mengarah ke jalur rahasia itu. Tidak selang lama, Tuan Hu, pemilik toko itu mencoba mengulur waktu menahan serangan bawahan Raja Naga, agar Yufei serta yang lainnya bisa melarikan diri dari sana. Setelah mereka jauh melarikan diri dari kejaran Raja Naga, mereka beristirahat sejenak di sana. Di sini, Tuan Ji menceritakan mengenai perbuatan masa lalunya yang kini membuatnya menyesalinya. Setelah mereka keluar dari terowongan rahasia, tiba-tiba Raja Naga serta bawahannya sudah menunggu mereka di sana dan meminta pemuda itu agar diserahkan kepadanya. Namun, berkat kecerdikan si Yun, mereka pun sementara lepas dari kejaran Raja Naga. Tidak berselang lama, mereka kembali dikejar oleh bawahan Raja Naga. Yufei pun menghadang bawahan itu agar rekannya bisa melarikan diri. Namun, Yufei merasa terdesak karena yang dihadapinya terlalu banyak. Tidak berselang lama, si Yun datang membantunya hingga dia bisa kabur dari sana. Hah, 我还得谢谢他是不是？ 笑什么笑？ Kemudian mereka pun masuk ke sebuah gua untuk bersembunyi di sana dari kejaran Raja Naga. Di sini, Yufei yang kesal dengan pemuda itu melampiaskan kemarahannya dengan menampar pemuda itu. Hingga tiba waktu malam, Raja Naga menemukan pintu masuk persembunyian mereka. Di lain sisi, si Yun menjelaskan kepada rekannya bahwa pemukul genderang dari Raja Naga itu pendengarannya cukup tajam, hingga nantinya mereka tidak bisa terlalu lama bersembunyi di sana. Sementara itu, Tuan Ji memiliki rencana untuk melawan Raja Naga dengan meminta bantuan Yufei. Sedangkan si Yun yang mendengar itu pun melarangnya karena khawatir akan keselamatan Yufei. Tetapi Yufei pun menyanggupi tawaran dari Tuan Ji dengan memberi beberapa persyaratan kepadanya. Di sisi lain, Tuan Raja Naga sudah berada di dalam gua, sedang menuju ke tempat mereka berada.
Di lain sisi, si Yun serta yang lainnya lagi menutup lubang jalan yang mengarah ke tempatnya. Sedangkan Tuan Ji bersiap-siap menggunakan teknik terlarangnya untuk mengaktifkan secara instan tenaga dalamnya. Sebelum melakukan teknik terlarangnya, Tuan Ji sempat membimbing Yu Fei untuk persiapan melawan Tuan Raja Naga. Bagian kelima pun selesai. Nantikan part selanjutnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. See you.